Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nusa Naila Adiba dari kelas 12B. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Sunan Kudus. Biografi Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Sayyid Ja'far Shadiq. Memiliki gelar Waliul Ilmi. Tempat tanggal lahir Al-Quds, Palestina 9 September 1400 Masehi. Tempat tahun wafat Kudus 1550 Masehi. Nama ayah Raden Utsman Haji atau Sunan Gunung. Nama ibu Syarifah Dewi Rahil binti Sunan Boning. Nama kakek Syed Fadhal Ali Murtahaj atau Sunan Bonang. Nama guru Sunan Kalijaga. Nama saudara Syarifah Dewi Sujinah. Pekerjaan beliau adalah penasihat Sultan, Panglima Perang, Imam Besar Masjid Demak dan Masjid Kudus, Qadi, Mufti, Mursyid Tarekat, Ketua Pasar Islam Wali Songo, Nakib Nasab Keturunan Azmat Khan, Ketua Baitul Mal Wali Songo, penanggung jawab pencetak dinar dirham Islam. Makam Sunan Kudus. Sunan Kudus wafat dalam posisi sujud saat menjadi imam salat subuh di Masjid Menara Kudus, yang kemudian dimakamkan di area masjid tersebut. Makam ini kemudian menjadi objek wisata Islami yang selalu ramai didatangi para berziarah, terutama setiap Kamis malam. Makamnya berada di pendopo kecil yang hampir semua bahannya terbuat dari kayu. Silsilah Sunan Kudus. Ayah dan ibu dari Sunan Kudus adalah orang Palestina asli dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Sunan Ampel. Dari 2 orang istri, Sunan Kudus memperoleh 10 anak yang semuanya adalah tokoh penting di Pulau Jawa yang bernama yang pertama Amir Hasan, yang kedua Nyai Agen Pambayun, yang ketiga Panembahan Kudus, yang keempat Amir Hamzah, yang kelima Ratu Pajaka, yang keenam Ratu Probo Dinalar, yang ketujuh Panembahan Makaos Honggo Kusumo, yang ke-8 Panembahan Jaka, yang ke-9 Panembahan Kadi, dan yang terakhir yang ke-10 Panembahan Karimun. Cucu dan cicitnya juga merupakan ulama tersohor di tanah air. 3 di antaranya adalah yang pertama Syekh Khalil Bangkalan Azmakon Ba'alawi Al-Husaini, yang kedua Syekh Sohibul Farazi Azmatkhon Ba'alawi Al-Husaini, dan yang ketiga yang terakhir Syekh Bahruddin Azmakon Ba'alawi Al-Husaini. Peninggalan Sunan Kudus. Yang pertama, Masjid Menara Kudus. Nama resmi masjid ini adalah Al-Manar atau Al-Aqsa Manarat Kudus. Letaknya berada di Jalan Menara Pejaten Kauman Kudus, Jawa Tengah. Desain masjid ini adalah perpaduan Islam, Cina, dan Hindu. Meskipun sudah ada sejak tahun 1549 Masehi, masjid ini masih tampak kokoh dan baik karena selalu dirawat dan diperhatikan. Yang kedua, keris dan tombak. Kedua benda pusaka ini disimpan di Masjid Menara Kudus dan dimandikan setiap setahun sekali, tepatnya setiap Idul Adha. Ritual memandikan keris dan tombak ini biasa dilakukan oleh seorang ahli pusaka dari pihak yayasan masjid. Nama ritualnya sendiri adalah menjamas. Diperkirakan bahwa keris yang bernama Cintaka atau Cintoko ini sudah berusia 600 tahun. Ritual biasanya dilakukan sejak pagi dengan diawali pembacaan doa iftitah, tahlil, dan ayat Al-Quran bersama. Dilanjutkan dengan ziarah ke makam Sunan Kudus, lalu pengambilan keris dari dalam peti di area makam. Kemudian, keris dimandikan dengan air rendaman merang ketan hitam, dibersihkan dengan air jeruk nipis, lalu dijemur di atas sekam ketan hitam. Yang ketiga, Asmara Dana. Asmara Dana adalah tembang atau lagu kuno yang berisi tentang cinta atau asmara. Dengan perantara tembang ini, Sunan Kudus menyebarkan Islam lewat lirik lagu yang membuat masyarakat lebih mudah memahaminya. Metode dakwah Sunan Kudus.
Yang pertama, bergaul dengan masyarakat Hindu-Buddha. Pemeluk agama Hindu dikenal sangat setia pada agamanya, sehingga cukup sulit untuk membuatnya mempelajari Islam. Karena itu, Sunan Kudus melakukan pendekatan dengan cara berbaur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuat masjid. Untuk menarik perhatian, Sunan Kudus juga membuat masjid yang bentuk bangunan dan ukiran-ukiran yang serupa dengan candi Hindu. Terdapat juga pancuran wudhu berjumlah 8 titik, dengan setiap titik diberi sebuah arca yang mirip dengan milik masyarakat Buddha, yang bernama Arca Kebo Gumarang. Bangunan masjid seperti ini tentu saja membangkitkan rasa penasaran umat Hindu-Buddha yang kemudian terpengaruh untuk masuk ke dalam masjid dan secara tidak langsung akan ikut mendengarkan dakwah Sunan di dalam masjid. Yang ketiga, mengubah ritual. Pada zaman dahulu, di kalangan Hindu-Buddha terdapat sebuah ritual yang bernama Mitoni. Ritual ini berisi tentang cara mengungkapkan rasa syukur karena telah dikaruniai seorang anak. Namun, rasa syukur mereka dipersembahkan bukan kepada Allah, melainkan kepada patung. Lalu, Sunan Kudus mengubah ritual tersebut agar lebih sesuai dengan ajaran Islam, tapi tidak menghilangkan kebiasaan Hindu-Buddha yang selama ini mereka yakini. Perlahan-lahan, penganut Hindu-Buddha terbiasa dengan hal itu dan semakin banyak mendengarkan dakwah Sunan, hingga akhirnya mereka tertarik masuk Islam. Mungkin sekian paparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.